Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Serwan, BMC 12206. Yang pertama adalah tentang bakteriologi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak sulit menemukan bakteri pada tubuh manusia, bahkan terdapat bakteri yang membantu sistem pencernaan. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti atau bersifat prokaryotik, serta memiliki ukuran mikroskopis. Artinya, diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibanding dengan makhluk hidup lainnya, sebab bakteri tidak memiliki inti sel atau nukleus kerangka sel dan organel lainnya, contohnya mitokondria dan kloroplas. Selanjutnya yaitu kimia darah. Jenis penyakit yang bisa diketahui dengan pemeriksaan darah. Yang pertama, cek darah dilakukan dengan mengambil sampel darah melalui jari atau pembuluh darah di bagian tubuh tertentu seperti lengan. Proses pengambilan darah umumnya hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit atau lebih cepat jika pembuluh darah karena mudah untuk ditemukan. Lalu penyakit apa saja yang bisa dideteksi melalui cek darah? Yang pertama, penyakit kardiovaskular. Yang kedua, penyakit paru-paru. Yang ketiga, diabetes. Yang keempat, penyakit pembuluh darah, pembekuan darah. Yang kelima, gangguan elektrolit. Yang keenam, peradangan tubuh. Selanjutnya, parasitologi. Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dikeluarkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari. Setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak, mereka yang tergigitnya akan mulai menemukan gejala dalam waktu 7-14 hari. Gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak. Penyakit ini terutama beresiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Cara mencegahnya menggunakan lotion anti nyamuk, tidur menggunakan pakaian panjang dan menjaga kebersihan. Selanjutnya, urinalisis. Analisis urin dengan urin strip. Urin normal memiliki ciri berwarna kuning, pucat sampai jernih, lalu tidak mengandung endapan, tidak memiliki protein, glukosa, aseton, memiliki berkisar pH berkisaran 5-8. Volume urin 400 ml sampai 2000 ml per 24 jam. Pada urin strip ini terdapat 10 parameter, yaitu leukosit, nitrit, urobilinogen, protein, pH darah, spesifik gravity, katon, bilirubin, glukosa. Cara penggunaannya yaitu ambil satu strip urin lalu celupkan pada urin kemudian keringkan. Beberapa saat tunggu sampai mengering. Hasil analisis urin dapat dilihat dari perubahan warna yang terjadi pada strip test. Selanjutnya, toksikologi. Apabila narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Jenis-jenis narkoba: ganja, sabu, heroin, ekstasi. Bagaimana narkoba dapat dikonsumsi, diminum, dihirup, dan disuntikan. Dan narkoba pak fisik, gagal ginjal, kanker hati, cacat janin, HIV atau AIDS, dan TBC. Dampak psikologis, emosi tidak terkendali, curiga berlebihan, selalu berbohong, tidak merasa aman. Dampak sosial, seks bebas, mencuri, merasa dikucilkan, mengganggu ketertiban umum. Cara mengatasi narkoba: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, kasih sayang dan perhatian. Lingkungan sekolah, edukasi mengenai bahaya narkoba. Lingkungan masyarakat,
Laporkan pada pihak berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan. Selanjutnya, sitohistologi. Pewarnaan dipkuik pada sediaan sitologi. Pertama, sediaan kita keringkan dahulu. Setelah kering, kita celupkan ke metanol sebanyak 20 kali. Celupkan, setelah itu sediaan kita keringkan dengan hair dryer. Setelah kering, kita melakukan mencelupkan eosin sebanyak 20 kali. Celupkan, setelah itu keringkan lagi. Untuk tahap ketiganya, kita celupkan dengan methylene blue sebanyak 5 kali. Celupkan, kemudian langsung dicuci dengan air. Pada tahap akhir, kita tetesi etelan dan ditutup dengan cover glass. Selanjutnya, hematologi. Pengertian hematologi, ilmu yang mempelajari darah, struktur, komposisi, dan fungsinya. Pemeriksaan Hb, metode kolonimeter, metode Sahli menggunakan HCl. Fotometer, metode Sienme, hemoglobin, NaHCO3, KCN, K3Fe. Nilai normal Hb laki-laki 19,5 sampai 18,9 gram per D. Perempuan 11 sampai 6 gram per D. Bayi 13 sampai 19 gram per D. Ibu hamil 9,5 sampai 13 gram per D. Diagnosis Hb rendah, anemia, thalassemia, infeksi kronis, Hb tinggi, dehidrasi, dan paru-paru. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.